Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial tafsir bersama Enigma Channel. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Di sini Tuhan bersumpah dengan waktu atau masa. Wal 'asr. Wawu di sini berfungsi sebagai wawu qasam atau sebagai sumpah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bersumpah dengan waktu? Apa yang dimaksud dengan waktu? Apakah waktu objektif seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya? Apakah yang dimaksud adalah waktu sebagai penanda gerak perubahan siang, malam, kemudian ya waktu pada umumnya yang dipahami oleh kebanyakan orang? Kalau kita telah lebih lanjut, ternyata Tuhan tidak sedang bersumpah dengan waktu objektif. Lalu waktu apa yang dimaksud oleh Tuhan? Kalau kita buka tafsir-tafsir, di situ al-'asr bermakna ad-dahr, yaitu masa. Kemudian kalau kita baca-baca dalam literatur para sufi atau para spiritualis Islam yang membahas tentang waktu, khususnya Ibnu Arabi, ternyata yang dimaksud waktu adalah ma anta fihi, yaitu aktualisasi dirimu pada saat ini dan di sini. Apa itu maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan waktu adalah seluruh totalitas hidup manusia, yaitu waktu relatif. Maksudnya gimana? Kita bisa memahami wujud. Kita tidak bisa memahami wujud tanpa adanya waktu. Misalnya kita berbicara tentang eksistensi seorang individu. Kemenduniaan seorang individu tidak mungkin bisa teraktualisasi tanpa adanya waktu atau masa. Jadi setiap individu manusia memiliki waktunya sendiri-sendiri. Bukan boleh jadi, semua orang memiliki kuantitas waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi setiap manusia atau setiap individu berbeda-beda mengenai kualitas waktunya. Mungkin ada orang yang umurnya 100 tahun, tapi he doesn't do anything. Dia tidak menghasilkan apapun. Tapi ada yang umurnya cuma 40 tahun, tapi dia menghasilkan kebermanfaatan yang luar biasa. Memiliki banyak karya, bahkan karyanya masih dikaji hingga hari ini, seperti ulama-ulama kita. Atau simpelnya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dilihat, masa kenabian beliau dimulai dari umur beliau 40 tahun dan sampai beliau wafat. Kalau dilihat, itu bukanlah waktu yang lama. Tapi mengapa jejak-jejak kebermanfaatan beliau hingga hari ini masih bisa kita kenang, bisa kita ambil manfaatnya? Itulah keajaiban waktu. Boleh jadi semua orang memiliki kuantitas waktu yang sama, tapi tidak dengan kualitasnya. Maka karena begitu pentingnya waktu ini bagi kehidupan manusia, wajar jika Tuhan bersumpah dengan al-'asr. Kemudian ada juga yang mengartikan al-'asr bermakna khawatimul a'mal atau pungkasan, purnanya
eh, produktivitas di hari itu, atau bisa bermakna waktu asar, waktu senja. Karena Tuhan juga mengistimewakan waktu asar atau waktu senja, seperti disebutkan di ayat yang lain dengan istilah sholatul wusta. Kenapa waktu senja? Karena di waktu senja kebanyakan orang itu istirahat dari kesibukannya. Biasanya karena telah bekerja atau beraktivitas seharian, mereka mulai mengevaluasi, bermuhasabah apa saja yang sudah dilakukan di hari itu, apa saja yang belum dilakukan di hari itu. Atau bisa ditafsirkan dengan yang lebih luas, yaitu di waktu senja kehidupan manusia. Biasanya orang akan menyesali kehidupannya ketika waktu senja telah tiba. Di waktu tua misalnya, manusia banyak meratap atau menyesali, kenapa dulu saya tidak melakukan ini, kenapa dulu saya tidak melakukan itu, dan lain-lain. Maka waktu senja adalah waktu muhasabah atau waktu peratapan, tergantung bagaimana kita menafsiri atau menginterpretasi waktu senja tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa di sini Tuhan mengatakan manusia dalam kerugian? Apa relasinya dengan sumpah Tuhan tentang waktu? Karena kebanyakan orang itu dalam kerugian ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kadangkala manusia menyesali di kehidupan tuanya maksudnya. Manusia menyesali, kenapa dulu saya tidak berbuat yang lebih, saya tidak berbuat maksimal. Maka waktu erat kaitannya dengan kerugian atau penyesalan. Tapi di sini Tuhan memberikan pengecualian atau al-hasr, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang optimis, orang-orang yang memiliki harapan, orang-orang yang mempunyai tujuan hidup, yang bisa memaknai hidupnya. Itu adalah orang-orang yang beriman. Bukan hanya orang-orang yang bersyahadat. Banyak orang yang bersyahadat tapi secara realitas hidupnya dia kufur, dia sering lupa, dia telah diberikan kekayaan tapi dia lupa kepada yang membutuhkan. Maka amanu ini menjadi kunci utama agar orang umat muslim tidak rugi di masa senjanya, yaitu orang-orang yang beriman dan mengetahui tujuan hidupnya. Dia tahu bagaimana cara memaknai hidupnya, sehingga kualitas wujud yang ia miliki meningkat. Tidak hanya sebatas segumpal daging yang berjalan di atas muka bumi, tapi dia merupakan seorang manusia yang menghayati dan memaknai kewaktuan dia di dunia ini. Setelah dia mengerti dengan baik apa tujuan hidupnya, mulailah dia wa'amilus sholihat, mengejawantahkan atau mengaktualisasikan wujudnya dengan beramal yang baik, dengan berbuat baik kepada sesama. Dia berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada alam sekitarnya. Itulah manusia yang
telah beriman dan mampu mengejawantahkan imannya. Dia harmoni dengan seluruh entitas yang mengelilinginya, seluruh entitas yang berelasi dengannya. Biasanya digambarkan dengan teologi itu, hubungan kepada Tuhan vertikal, hubungan sesama manusia horizontal, dan hubungan dengan alam. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan di sini kebenaran direlasikan dengan kesabaran. Karena setelah orang itu beriman, memiliki visi hidup, hidupnya tak lagi kosong, hidupnya penuh dengan makna, dan ia mengaktualisasikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kemudian untuk meneguhkan eksistensi dirinya, dia butuh dukungan dari sesama makhluk Tuhan. Makanya watawassaw bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran. Tapi ingat, perjalanan memaknai kehidupan, perjalanan mengenal Tuhan, itu butuh kesabaran. Perjalanan mengenal diri itu butuh kesabaran. Orang tidak mungkin bisa mengenal dirinya tanpa ia sabar dengan dirinya.